Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmawati Yusuf dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Tujuan dibuatnya video ini dalam rangka memenuhi tugas AIK 3. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kepribadian dari Muhammadiyah. Tetapi sebelum ke inti video atau inti pembahasan, sebaiknya untuk kita tahu dulu sebenarnya hakikat atau dasar kepribadian Muhammadiyah itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, hakikat kepribadian Muhammadiyah itu adalah wajah dan wijahah. Wijahah itu apa? Wijahah itu adalah arah atau kiblat persyarikatan Muhammadiyah. Nah, wajah di sini itu mencerminkan tiga predikat penting yang melekat kuat sebagai asyakhsiyah atau jati diri dari Muhammadiyah sendiri. Nah, tiga predikat itu apa? Tiga predikat itu adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yang kedua Muhammadiyah sebagai dakwah, dan yang ketiga Muhammadiyah sebagai tajdid. Yang pertama ada Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Jadi sejak didirikannya Muhammadiyah ini telah memerankan diri sebagai gerakan Islam, yakni menyebarluaskan dan juga menunjukkan hal ikhwah agama Islam di Indonesia. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya sendiri itu sering dikategorisasikan sebagai bagian dari mata rantai gerakan Islam pembaruan di dunia Islam yang telah dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan juga Rashid Ridho dalam gerbang modernisme Islam pada abad ke-20. Nah, dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu telah ditegaskan bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi yang tidak lepas dari agama Islam atau semangat Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Jadi ciri yang satu ini itu telah melekat kuat sejak lahir atau didirikannya organisasi Muhammadiyah, karena salah satu faktor utama yang mendukung berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah adalah pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap surat-surat Al-Quran. Salah satu atau yang utamanya adalah surat Al-Imran ayat 104. Jadi berdasarkan ayat inilah Muhammadiyah meletakkan kita atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah atau menyeru atau mengajak Islam gitu, amar ma'ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan perjuangannya. Terakhir ada Muhammadiyah dengan gerakan tajdid atau gerakan reformasi. Jadi dalam Muhammadiyah, tajdid ini memiliki dua pengertian. Yang pertama diartikan sebagai purifikasi dan reformasi, yaitu pembaharuan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam ke arah keaslian dan kemurniannya itu sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Makbulah. Sedangkan yang kedua itu diartikan sebagai modernisasi atau dinamisasi atau pengembangan dengan maksud pembaharuan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam ini sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan dalam masyarakat. Kita membahas mengenai hakikat kepribadian Muhammadiyah, kita pindah ke inti dari video kali ini, yaitu 10 kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama itu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Maksudnya adalah sebagai Muhammadiyah kita tidak bisa mencela, kita tidak boleh mencela dan mendengki kepada golongan lain. Apabila hal tersebut terjadi kepada kita, maka kita harus tabah dalam menghadapi hal tersebut tanpa mengabaikan hak untuk membela diri. Kalaupun perlu, itu harus dilakukan secara baik tanpa melibatkan perasaan aneh. Kepribadian Muhammadiyah yang kedua adalah memperbanyak teman, memperbanyak kawan, dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi siapapun orangnya, termasuk para pemimpin, para dai, itu perlu memegang teguh sifat ini. Pada umumnya, di berbagai ceramah dan kegiatan, para dai itu menggunakan gaya sejuk penuh senyum. Jadi bukan ceramah yang menebar kebencian ke sana dan kemari seperti itu. Selanjutnya, kepribadian Muhammadiyah yang ketiga adalah lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Jadi
lapang dada dan toleransi ini merupakan sebuah keharusan yang perlu kita pegang gitu dalam kehidupan masyarakat. Jadi tanpa adanya lapang dada dan toleransi, prinsip yang telah saya sebutkan tadi, yang kedua itu memperbanyak kawan akan berubah menjadi memperbanyak musuh. Selanjutnya, kepribadian Muhammadiyah yang keempat yaitu bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi, sifat ini telah melekat kuat sejak awal didirikannya Muhammadiyah. Mengapa? Karena Muhammadiyah ini telah mengemban misi agama sejak awal. Sedangkan yang kita tahu, agama sendiri diturunkan oleh Allah itu melalui para nabi untuk meyakinkan dan membenarkan masyarakat. Masyarakat sendiri itu menurut Muhammadiyah itu merupakan lahan sebagai segala aktivitas perjuangan Muhammadiyah. Jadi nggak bisa agama berjalan sendiri, kemasyarakatan berjalan sendiri. Jadi harus berdampingan seperti itu. Ada kepribadian Muhammadiyah yang kelima adalah mengindahkan segala hukum, undang-undang peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi Muhammadiyah mengindahkan hal ini karena pada kenyataannya hukum negara mempunyai atau memiliki kekuatan mengikat segenap bangsa negara. Selanjutnya, kepribadian Muhammadiyah yang keenam adalah amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapang, serta menjadi contoh teladan yang baik. Nah, amar ma'ruf nahi munkar sendiri merupakan salah satu kewajiban yang harus dimiliki setiap muslim, yakni berbuat kebaikan dan mencegah kemunkaran. Untuk itu, Muhammadiyah harus sanggup menjadi suri teladan dalam berbagai kegiatan, baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya ada kepribadian Muhammadiyah yang ketujuh, yaitu aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kapanpun dan dimanapun Muhammadiyah harus selalu ikut andil atau aktif dalam perkembangan masyarakat. Dengan begitu, Muhammadiyah tidak akan kehilangan peran dan ketinggalan oleh sejarah. Selanjutnya kepribadian Muhammadiyah yang ke-8, yaitu kerjasama dengan golongan lain manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan ajaran Islam serta membela kepentingannya. Jadi Muhammadiyah perlu melakukan kerjasama dengan golongan umat Islam manapun, karena hal ini merupakan bukan hanya tugas Muhammadiyah tapi merupakan tugas semua umat muslim. Selanjutnya, kepribadian Muhammadiyah yang ke-9 adalah membantu pemerintah dan melakukan kerjasama dengan golongan lain untuk membantu memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, yang diridhoi. Dan yang terakhir, sifat atau kepribadian Muhammadiyah yang ke-10, yaitu adil dan korektif baik secara internal ataupun eksternal. Selesai sudah dari yang saya sampaikan. Semoga sedikit informasi yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kehidupan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.